Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nanang Qasim selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Ladun Hikmah Jimat Hapsari, NIM 1908076029 dari kelas Pendidikan Kimia B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi telaah perilaku tercela, penyakit hati, suudzon, dan hasad guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Berbicara tentang suudzon atau berburuk sangka, maka akan ada sangkut pautnya dengan hasad atau iri dengki. Mengapa? Karena sifat suudzon dapat memunculkan perasaan iri terhadap seseorang. Mari kita bahas suudzon terlebih dahulu. Suudzon atau berburuk sangka merupakan lawan dari husnudzon atau berbaik sangka. Dalam Islam, suudzon diharamkan, tertera di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, suudzon itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita merasa bahwa kita sudah rajin ibadah, rajin sedekah, rajin wirid, rajin zikir, rajin membaca Al-Quran, tapi kenapa musibah selalu datang di dalam hidup? Nah, itu namanya kita sedang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengirimkan musibah untuk dijadikan sebagai ujian terhadap hambanya, yang mana bila hambanya jika lolos dari ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Kita juga harus tahu bahwa di balik musibah itu pasti akan ada hikmah yang bisa diambil. Jadi kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, yakin bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan kita tidak. Yang kedua, yaitu suudzon kepada diri sendiri. Contohnya, ketika kita merasa saya miskin, saya tidak bisa apa-apa, saya bodoh, saya tidak punya apa-apa. Nah, itu kita sedang bersuudzon kepada diri sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut. Allah memerintahkan kita untuk selalu berhusnudzon kepada diri sendiri. Agar apa? Supaya memicu timbulnya sifat optimis dan percaya diri. Sedangkan jika kita bersuudzon, maka yang ada hanyalah pesimis dan tidak percaya diri.
Jadi kita harus selalu berhusnudzon dan merasa bahwa saya mampu, saya pasti bisa, saya bisa di bidang ini, saya punya kemampuan di bidang ini. Nah, yang penting di dalam hati kita jangan ada rasa sombong. Harus selalu mau menggali potensi diri dengan cara banyak bertanya, banyak belajar, dan niatkan di dalam hati bahwa kita itu melakukannya ikhlas lillahi ta'ala atau karena Allah ta'ala. Yang ketiga, yaitu suudzon kepada orang lain. Dampak dari suudzon kepada orang lain itu bisa tidak memiliki banyak teman. Nah, di dalam pergaulannya juga kurang baik, dalam bersosialisasi dan bermasyarakat juga akan kurang baik. Sedangkan kita tahu bahwa banyak teman itu akan banyak rezeki. Nah, jika kita bersuudzon kepada orang lain, tidak menutup kemungkinan bahwa rezeki juga akan tertutup. Selanjutnya yaitu hasad atau iri dengki. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam seluruh tubuh terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh tubuh juga akan menjadi baik. Dan apabila daging tersebut buruk, maka seluruh tubuh juga akan menjadi buruk. Apakah itu? Ya, itu adalah hati. Hati dapat menentukan akhlak seseorang dalam berperilaku baik atau buruk. Contoh salah satu akhlak buruk ialah hasad atau iri dengki, yaitu rasa tidak bersyukur dengan apa yang telah ia miliki. Jelas, ini dilarang di dalam Islam. Sudah tertera di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seseorang memperoleh keberhasilan itu pasti karena usahanya. Maka dari itu kita tidak boleh iri kepada keberhasilan orang lain karena masing-masing orang memperoleh hasil dari apa yang telah ia usahakan. Tidak sedikit di dalam masyarakat ini iri dengan pangkat, iri dengan kekayaan, iri dengan kehebatan. Nah, ciri-ciri dari orang yang bersifat iri dengki yaitu SMS. Senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Orang yang bersifat dengki, ia tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, maka dia akan membuat kebahagiaan orang lain itu segera sirna, bahkan berpindah kepada dirinya dengan melakukan segala cara apapun. Maka dari itu kita harus berhati-hati, karena hati menentukan baik atau buruknya akhlak seseorang. Ketika kita iri, maka secara tidak langsung kita akan memfitnah, menghina, bahkan akhirnya diri kita sendiri menjadi orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda bahwa kita tidak boleh iri kecuali oleh dua hal. Yang pertama, iri kepada orang kaya yang dermawan, dan yang kedua, iri kepada seseorang yang memiliki ilmu dan sering membagikan ilmunya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai suudzon dan hasad. Marilah kita menghindari sifat tercela tersebut. Insya Allah, hidup kita akan lebih baik lagi ke depannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.